Kita tidak ingin melakukan ini semua sebenarnya. Namun 5 Juni 2024 lalu, ribuan pekerja Kusuma Group menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Karanganyar. Mereka menuntut hak-haknya dipenuhi oleh perusahaan sebab gajinya tidak dibayar sejak April 2024. Pabrik tekstil yang juga tumbang di tahun 2024 adalah Kusuma Group. 3 perusahaan yang bernaung di bawahnya tutup total sejak April 2024. 3 unit usahanya di Jalan Raya Jaten kilometer 9,4 Karanganyar tidak beroperasi lagi. Tidak kurang dari 1.500 pekerjanya diberhentikan secara sepihak tanpa kejelasan nasib. Pabrik tekstil Kusuma Group memiliki 3 unit usaha yang memasok kebutuhan bahan baku tekstil dari hulu ke hilir, yaitu PT Kusuma Hadi Santosa sebagai produsen kain, serta PT Kusuma Putra Santosa dan PT Pamor Spinning Mills yang memproduksi benang. Namun, sungguh amat disayangkan, pabrik tekstil yang memproduksi kain polos dan kain printing sebanyak 3,3 juta yard per bulan tersebut terpaksa gulung tikar. Dwi Mariadi sudah 31 tahun bekerja di PT Kusuma Hadi Santosa. Lebih dari setengah usianya dihabiskan di pabrik tekstil tersebut. Namun apa daya, Mariadi tidak lagi dipekerjakan tanpa kejelasan status. Pernah Bu, udah beberapa tahun memang kondisinya memang tidak normal gitu. Artinya sering kali diliburkan, nanti masuk kerja, kemudian diliburkan. Kondisinya memang bertahun-tahun sudah seperti itu. Dan kemarin itu mungkin sudah titik jenuhnya sehingga sama sekali tidak ada job pekerjaan di perusahaan. Bapak sudah mengalami asam garam, madu, pahit, dan segala rupa di perusahaan. Iya Bu. Terus kemudian sekarang berapa bulan? 5 bulan ini, 5 bulan ini. Iya. Gimana? Ya rasanya sedih Bu. Kondisinya kayak semacam ini, pekerjaan belum punya lagi. Karena statusnya kan saya juga masih karyawan, sementara gaji juga belum dibayarkan. Bahkan setiap hari kan kebutuhan juga harus dipenuhi, Bu. Bernasib serupa, 7 pabrik tekstil milik grup usaha Dunia Teks di Karanganyar juga kolaps bersamaan. Sejak pandemi COVID-19 mendera, penjualan pabriknya terus merosot. Grup Dunia Teks yang dulu berjaya, kini tak lagi berdaya. Sedikit berbeda nasib dengan saudara tuanya, PT Delta Merlin II juga sudah kembang kempis. Gara-gara omset penjualan terus merosot, kapasitas produksi diturunkan hingga 75%. Dari 1.648 mesin yang dimiliki, hanya dioperasikan 400 unit. Jumlah pekerja yang sebelumnya 2.000 orang disisakan tinggal 535 orang. Kalau kondisi saat ini sudah beda Mbak dengan kondisi yang kemarin-kemarin kita sebelum COVID ya. Jadi sebelum tahun 2019 kita masih normal. Dalam arti mesin kita full, kemudian karyawan kita juga full. Tapi setelah COVID, berlangsungnya COVID itu tahun 2019 itu ya istilahnya mengurangi banyak aktivitas kami. Karena mesin tidak semua jalan. Jadi hanya seperempat dari total semua mesin. Produksi kain yang dulunya mencapai 130.000 meter per hari susut jauh 30.000 meter per hari. Pengurangan itu PHK atau bagaimana? PHK berarti ya? Kalau pengurangan itu sebenarnya kami pendekatan persuasif sama karyawan. Jadi kalau memang kondisinya seperti ini nanti masuknya tidak full bagaimana kita tawarkan. Tapi ada yang mau, ada yang tidak juga. Kalau tidak ya berarti dia langsung pada resign. Ketua DPD KSPN Karanganyar yang ditemui Realitas Juni tahun lalu menyebut 3.500-an anggotanya di pabrik tekstil telah di-PHK dan dirumahkan. Delta Merlin 1 ini dari 867 ini PHK semua, tutup ini pabriknya ini.
Kemudian Delta Merlin 2. Delta Merlin 2 ini dari 1.524 sekarang tinggal tersisa 400-an orang. Kemudian untuk PT Kusuma di Santoso, Kusuma Putra Santoso, kemudian PT Pamor Spinning Mill ini nasibnya belum jelas dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, bahkan masuk Agustus ini belum menerima gaji. Mana Kusuma Hadi, Kusuma Putra, dan PT Pamor Spinning Mill. Ini satu grup? Ini satu grup ini. Satu grup. Ini belum menerima gaji dari bulan Maret sampai dengan sekarang. Off terakhir bekerja itu tanggal 20 April. Sejak 21 April sampai sekarang tidak ada produksi sama sekali. Tidak masuk, tiga-tiganya tidak masuk. Jumlah 11.000 ini atau yang tadi yang terdampak berapa Pak? Yang terdampak itu sekitar 3.500 orang. Itu berapa persen ya dari total anggota FKSPN? Yang di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada sekitar mungkin 20-an ribu, berarti 3.000 sekitar 30% terdampak. Asosiasi Pertekstilan Jawa Tengah menyebut rontoknya industri tekstil di Provinsi Jawa Tengah menjadi kode merah penanda bahaya. Sebab Provinsi Jawa Tengah adalah barometer industri tekstil nasional. Efek terasa terdampak beratnya di mana kami sudah tidak bisa bertahan lagi itu mulai terasa di awal Januari 2024. Nah itu mulai terasa memang berat. Sehingga perusahaan ini mau tidak mau melakukan tindakan yang paling akhir. Karena sebetulnya kalau bicara kapan perusahaan ini merugi, sudah sejak tahun lalu. Tapi kan semua orang berharap bahwa ya kurvanya ini kita berharap ada bottom pitnya gitu. Jadi ada dasarnya kan kita berharap bisa bounce back. Nah, tapi ternyata sudah sampai habis, tabungan kita juga sebagai perusahaan juga habis mungkin. Sudah nggak bisa bertahan, kerugian ini sudah nggak bisa kita tanggulangi lagi, ya terpaksa kita tempuh penutupan. Kalau pabrik tekstil yang biaya operasionalnya lebih murah di Jawa Tengah saja sudah tidak kuasa menahan gempuran gelombang gulung tikar, apalagi di provinsi lainnya. Sudah pasti alamat babak belur. Industri tekstil kita ini adalah industri penyerap tenaga kerja terbesar. Dari sisi manufaktur, kita ini menyerap tenaga kerja terbesar. Jadi kalau angka secara kita lakukan pooling kemarin, kurang lebih angkanya sekitar 7,5 juta jiwa. Jadi ada 7.500.000 orang yang mengantungkan hidupnya dari industri ini. Tumbangnya raksasa Sritex jelas menjadi pukulan telak industri tekstil nasional. Namun pemerintah tidak semestinya pandang bulu, menyelamatkan pabrik-pabrik tekstil dalam negeri yang kini berada di ambang jurang kehancuran. Kalau kita berbicara tentang gejala, tim realitas pernah menelusuri gelombang kejatuhan pabrik tekstil di Jawa Tengah pada pertengahan tahun 2024. Seperti efek domino, satu persatu pabrik tekstil tutup operasi. Gelombang PHK terus terjadi, menyisakan pilu bagi ribuan karyawannya. Namun ternyata alarm penanda bahaya ini tidak disambut langsung oleh pengambil kebijakan di pemerintahan. Respon pun datang terlambat. Industri tekstil dan produk tekstil yang merupakan penyumbang kedua pendapatan ekspor terbesar di negeri ini setelah migas, kini berada di ambang kematian. Metro TV